My argument is that, today you hit Natanz. Argumen saya adalah, Anda tahu hari ini Anda menyerang Natanz, dan besok pagi, jika Iran menyerang gurun Negev, apa jawaban dari belahan Barat? Anda tahu, ini adalah zona bahaya yang didukung dan disoraki oleh Barat tanpa memiliki menurut saya mekanisme mitigasi risiko geopolitik. Dan kemudian mereka mendapati diri mereka dalam posisi yang sangat menantang. Tangga eskalasi, menurut saya, saat ini adalah eskalasi yang sangat cepat. In my opinion, is escalation hyperloop right now. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali berbicara dengan Ali Borhani, seorang ahli strategi geopolitik dan co-host podcast BRI Dialogue. Ali juga baru-baru ini memulai Substack bernama Futurely, jadi silakan cek juga. Dia membagikan wawasan dan analisis yang sangat menarik di sana. Ali adalah warga Kanada berdarah Persia. Jadi hari ini, kita ingin membahas berbagai tingkat, di mana apa yang disebut Perang 12 hari ini akan memengaruhi situasi politik dan ekonomi global. Ali, selamat datang kembali. Terima kasih Pascal. Senang bisa bersama Anda. Senang bisa berbincang lagi. Terakhir kali kita sudah membahas geoekonomi, tapi juga banyak tentang Tiongkok. Dan Anda tahu beberapa minggu terakhir sangat dramatis, juga karena apa yang terjadi di tempat yang sangat dekat di hati Anda. Beshavdan ceritakan sedikit nama Manda, ini semua sebab perang dengan Iran. where this sudden war with Iran was coming from. Well, I am pleased to be with you. Saya senang bisa bersama Anda dalam studi netralitas, sebuah topik yang layak mendapat perhatian lebih, terutama di masa sekarang. Namun, izinkan saya memulai dengan sebuah puisi. Saat senja tiba, tekanan hari itu terangkat. Puncak-puncak tinggi mulai tampak jelas. Hujan telah turun. Di atas halaman rumput yang luas dan bunga-bunga terawat, melayanglah percakapan orang-orang yang sangat terlatih. 10 tukang kebun mengamati mereka lewat dan menaksir harga sepatu mereka. Seorang sopir menunggu, membaca di jalan masuk, menanti mereka menyelesaikan pertukaran pandangan. Itu tampak seperti gambaran hari yang layak dijalani. Jauh di sana, tak peduli sebaik apa niat mereka, dua pasukan menunggu kesalahan kata, dengan alat-alat buatan yang dirancang untuk menimbulkan rasa sakit, dan pada pesona mereka bergantunglah nasib sebuah negeri yang hancur, dengan semua pemuda terbunuh, para wanitanya menangis, dan kota-kotanya diliputi ketakutan. And its towns in terror. W.H. Auden, the poem is called The Embassy. W.H. Auden, puisi itu berjudul The Embassy. Alasan puisi itu dibaca seperti itu, dan alasan saya membacakannya adalah karena semua ini terjadi saat para diplomat sedang bernegosiasi, saat seluruh dunia berhenti sejenak, dan berharap kita tidak akan terjebak dalam konflik lagi. Namun, sangat sedikit orang yang memahami bahwa tantangan antara Amerika Serikat dan Iran, atau dalam konteks itu Amerika Serikat, Israel, dan Iran, adalah seperti kaset video Betamax dan kaset video VHS. Keduanya tidak cocok dengan sistem operasi satu sama lain. Ini bukan sesuatu yang hanya berasal dari 40 tahun terakhir dan pasca revolusi. Ini adalah sesuatu yang bahkan sudah ada sejak masa Shah dan sebelum revolusi. Shah, and before the revolution. Recently, just Baru-baru ini saya baru menyadari dari mana krisis ini bermula dan berasal. Kita tidak punya pita, seperti pita kuning untuk para sandera. Nah, semuanya dimulai pada tahun 1978, ketika mahasiswa Iran mengambil alih kedutaan Amerika. Tapi sangat sedikit orang, Pascal, yang tahu bahwa insiden itu, yang menjadi induk dan fondasi dari dendam pasca revolusi antara Amerika dan Persia, tidak pernah benar-benar dibagikan kepada rakyat Amerika. Alasannya adalah pada hari para mahasiswa Iran melompati tembok kedutaan Amerika, beberapa minggu kemudian, mereka sebenarnya sudah siap membebaskan para sandera. Namun, sebuah delegasi dari tim Reagan bertemu dengan para revolusioner baru itu di Jenewa. With the new revolutionaries in Geneva, and this is well documented in a book called. Dan Anda tahu, hal ini telah didokumentasikan dengan baik dalam sebuah buku berjudul Prophets of War, yang ditulis oleh Ari Ben Menashe, seorang penulis Yahudi, Israel, Irak, Iran. Selain itu, bahkan baru tahun lalu, seorang mantan legislator Texas,
ketika mendengar bahwa Jimmy Carter akan meninggal, muncul dan mengatakan, ya, memang ada kesepakatan untuk membebaskan para sandera pada hari Ronald Reagan dilantik. Jadi mereka ditampilkan selama 4 hari atas perintah orang Amerika. Ini bukanlah perkembangan yang kecil, saya. Dan ini adalah sesuatu diteliti oleh para sejarawan. Dan sesusnya basis pendukung maka lebih memastimal ini. And American people, particularly the MAGA base, should better understand. So, Sorry, you can know, Maaf, bisa ulangi? Karena saya tidak tahu soal ini. Tunggu, jadi ekspektal iliknin sendiri stemi na ang seharusnya. For a longer than necessary? yes, this is a shocking revelation. I would Ya, send you ini the adalah pengungkapan yang mengejutkan. so you can put Saya akan mengirimkan tautannya setelah panggilan kita agar kamu bisa menaruhnya di kolom komentar supaya orang-orang bisa membacanya. lawmaker came out Seorang mantan legislator Texas mengungkapkan hal ini ketika Jimmy Carter sedang dikirim ke rumah sakit perawatan paliatif di hari-hari terakhirnya, dan dia merasakan tekanan di dadanya. around and Ada artikel-artikel yang beredar, menurut New York Magazine dan lainnya, serta buku itu, bahwa Partai Republik telah berdiskusi dengan pihak Persia untuk menahan para sandera, bukan hanya selama 2, 3, atau 4 minggu, tetapi sampai pagi hari ketika Reagan dilantik menjadi presiden. Dan begitulah kamu tahu, seluruh kisah pemulangan mereka akhirnya dikreditkan kepada Partai Republik. Was done in the credit of Republicans. Why I bring that up is that this fixation on Iran. Alasan saya mengangkat hal itu adalah karena obsesi terhadap Iran ini bukanlah hal baru. Informasi lain yang sebaiknya dicari orang secara historis, yang sangat informatif untuk zaman kita sekarang, adalah wawancara Mike Wallace dengan Mohammad Reza Shah pada 17 April 1974. Wawancara itu sangat mengungkapkan dan memiliki banyak informasi penting di dalamnya. Ketika dia ditantang oleh Mike Wallace, dia berkata, mengapa Anda tidak memasukkan judul publikasi Anda ke dalam komputer dan lihat apa hasilnya? Dan ini terjadi pada tahun 1974. Maksud saya, itu saja sudah menunjukkan kekuatan komputasi, pentingnya narasi, pentingnya cerita, dan bagaimana kita berpindah dari satu krisis ke krisis lainnya. And how we arrive from one crisis to the other. Now, when you look at the latest issue. Sekarang, ketika Anda melihat isu terbaru di kawasan ini, saya ingin dan saya akan membagikan tautan-tautan itu kepada Anda tentu saja, agar Anda bisa membagikannya kepada audiens Anda. Tapi menurut saya, apa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13, yang sendiri sudah merupakan hari yang cukup luar biasa untuk dipilih, namun lebih dari itu dengan tindakan sepihak, tanpa provokasi. Ada yang bilang sejalan, ada yang bilang tidak sejalan, ada yang bilang, Anda tahu, terlepas dari bagaimana Anda memandangnya, menjatuhkan Massive Ordnance Penetrator di Iran oleh Amerika Serikat tidak hanya menciptakan beberapa lubang besar ratusan meter di bawah tanah, tapi saya rasa itu bukan MOP sebagai Massive Ordnance Penetrator. Menurut saya, itu adalah Multilateral Order Pulverizer, karena tindakan itu menghilangkan semangat multilateralisme. Because it took all the multilateralism out. The biggest first beneficiary of this Penerima manfaat utama pertama dari tindakan ini, penerima manfaat terbesar dari tindakan ini, adalah Tiongkok. Jika Anda melihatnya pada tingkat makro, sangat sedikit penghormatan terhadap tatanan internasional berbasis aturan yang benar-benar hancur pada 13 Juni dan 22 Juni. Ironisnya saat ini di Brussels, NATO, semua orang sedang merayakan. Tapi jika Anda juga ingat, terakhir kali Amerika menjatuhkan sesuatu sebesar ini, dengan skala sebesar ini, ada Moab, Mother of All Bombs, yang dijatuhkan pada beberapa bulan terakhir masa jabatan Trump di Afghanistan. Dan kita tahu apa yang terjadi setelah itu, bukan? Jadi ini bukan soal besarnya ledakan atau ukuran amunisi. Kuncinya dikembalikan kepada Taliban. The keys were handed over back to Taliban. My view is that the United States has moved from Moab. Pandangan saya adalah bahwa Amerika Serikat telah bergerak dari Moab, melewati Moab dan kerumunan, atau apapun sebutan Anda, dari Mother of All Bombs ke Mother of All Deficits, yaitu defisit yang terus tumbuh dan berdetak, lalu ke MOAE, yaitu Mother of All Emissions, karena kita belum pernah membicarakan emisi dari perang, harga dari jejak karbon ini. Dan jika audiens Anda mengizinkan saya berkata kasar, MOAF, yaitu Mother of All Fuck-Ups, karena semua ini membawa dampak politik, ekonomi, dan geostrategis, dan tidak pernah kekurangan kesalahan-kesalahan tersebut.
Hal lain yang menurut saya perlu kita bicarakan adalah, apakah ini pengiriman kargo B2 dari Missouri, Amerika Serikat? Apakah ini pengirim penderitaan untuk bermain kata? Atau kita sedang menuju sesuatu yang baru? Saya akan berhenti di sini dan siap menerima pertanyaan Anda, tapi ini hanya untuk menggambarkan bagaimana kita sampai di titik ini. No, it's a huge scene, and you haven't even touched at the Tidak, role of ini adalah situasi besar. Dan Anda tahu, Anda bahkan belum membahas peran Israel dalam seluruh hal ini. Karena Anda tahu, salah satu hal yang selama ini kami coba tebak di balik layar adalah siapa yang mendorong siapa. Apakah Israel yang mendorong Amerika Serikat ke dalam perang Teluk yang baru? Atau justru Amerika Serikat yang menyalahgunakan, atau lebih tepatnya, menggunakan Israel sebagai anjing serangannya untuk melawan Iran? Kita tahu bahwa gagasan-gagasan ini sudah ada sejak lama. Kita tahu bahwa ada para ahli strategi di AS yang selama puluhan tahun telah menganjurkan dan membicarakan bagaimana dan kapan menyerang Iran, dan bahwa ada obsesi besar terhadap bagaimana Iran mampu bertahan meskipun dijatuhi sanksi berat. Menurut Anda, yang mana? Apakah Israel yang mendorong atau Israel yang menjalankan? Is Israel the one who pushes, or is Israel the one who implements? Saya rasa, Anda tahu ada film seperti Wag the Dog dengan Robert De Niro dan Dustin Hoffman, dan mana yang mana, ekornya atau badannya. Menurut saya, secara keseluruhan, kita akan sampai ke situ, dan saya akan membahasnya lebih lanjut. Tapi menurut saya, gambaran besarnya di sini adalah dinamika good cop, bad cop, dan siapa yang memengaruhi siapa itu tidak relevan. Karena menurut saya, isu yang lebih besar di sini adalah sentralitas Iran. Jika Anda melihat Iran sebagai sebuah negara, mengabaikan sejarahnya selama 2.500 tahun, tempat perlindungan pertama bagi orang Yahudi, mereka disebutkan dalam Taurat oleh, Anda tahu, Putri Esther, Anda tahu. Jadi mengesampingkan semua itu, dan memiliki populasi Yahudi terbesar yang tinggal di Timur Tengah, dengan sinagoga, rumah sakit, dan sebagainya. Saya rasa mari kita kesampingkan dulu, karena sebuah negara yang perbatasannya seperti miniatur. Jika Anda melihat peta Iran, perbatasannya seolah-olah Anda tahu, seperti seorang kaligrafer atau pelukis miniatur yang melukisnya. Dan jika Anda melihat wilayah sekitarnya, semuanya garis lurus, seperti seseorang menggambarnya dengan penggaris, membuat beberapa lubang. Jadi itu sudah banyak bercerita tentang wilayah ini. Dan menurut saya, ini bukan soal tenaga nuklir atau persenjataan nuklir, dan Iran akan menjatuhkan bom besok ke Israel, dan Israel akan, Anda tahu. Benjamin Netanyahu sudah berulang kali mengatakan selama Anda tahu 30 tahun terakhir. Setiap tahun mengatakan mereka tinggal 3 bulan lagi, 2 minggu, 1 bulan. Ini seperti Groundhog Day. Maksud saya, dia tidak mirip Bill Murray. Dan Bill Murray juga tidak mirip Benjamin Netanyahu. Tapi ini seperti Groundhog Day. Masalah yang lebih besar di sini, Pascal, adalah sentralitas Iran dalam koridor utara selatan, akses Rusia ke perairan Teluk Persia dan Laut Oman, serta koridor timur barat. Dan saya berani mengatakan bahwa dalam banyak hal, kita sering membicarakan inisiatif sabuk dan jalan. Tetapi secara metaforis, saya pikir Iran adalah gasper dari sabuk itu. Jadi, jika Amerika Serikat mampu melepaskan gaspernya, sabuk itu akan sangat longgar. Saya tahu ini adalah sabuk laut dan jalan, tapi hanya untuk bermain kata-kata saja. Dan di sini, isu proliferasi nuklir telah menjadi pengalih perhatian yang digunakan dari waktu ke waktu. Sanksi pertama kali dijatuhkan pada Iran pada masa Carter, tepat setelah peristiwa penyanderaan di kedutaan oleh para mahasiswa Iran. Bahkan hingga hari ini, menurut banyak standar, Iran adalah negara yang paling banyak dikenai sanksi, melebihi Kuba, Rusia, dan negara-negara lainnya. Jadi menurut saya, ini semua tidak is a grower predefting. So I think it's about trade corridors, it's about minerals and natural resources, it's about the rare. Ini tentang mineral dan sumber daya alam. Ini tentang logam tanah jarang di Iran. Ini tentang cadangan tembaga mereka. Faktanya, Iran memiliki cadangan gas terbesar kedua di dunia, tetapi hanya menguasai kurang dari 1% pasar gas global. Kalau dipikir-pikir, kita justru mengirim LNG dari Amerika Serikat melintasi Samudra Atlantik. Peran Israel di sini juga sangat menarik, jika boleh saya katakan.
Karena jika Anda melihat koridor ekonomi India Timur Tengah, atau I2U2, Israel, India, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat, ada perebutan kekuasaan dan adu kuat untuk mendominasi koridor perdagangan ini, mendominasi jalur perdagangan ini. Jadi baru 2 hari mereka menyebutnya gencatan senjata. Saya akan membahas itu nanti dalam percakapan kita. Tapi sekarang pertanyaannya, di mana 400 kg uranium yang diperkaya itu? But now the next question is, where's the 400 kilograms of enriched uranium? This is a perpetual, catching. Ini adalah sesuatu yang terus-menerus, seperti mengejar ayam atau kelinci, Anda tahu, atau kelinci liar. Ini lebih dari itu. Ini tentang siapa yang mengendalikan koridor perdagangan ini. Siapa yang menguasai sumber daya alam yang sangat besar ini. Bagaimana cara membendung Rusia. Saya membawa 3 buku yang sangat saya sarankan untuk audiens Anda, khususnya saat ini, untuk dibaca. Salah satunya adalah The Lords of the Desert. Sangat menarik. Tentang pembentukan banyak perkembangan sejarah ini, bahkan kelahiran Israel dan bagaimana negara itu terbentuk, serta kekuatan pemilu di Amerika Serikat. Yang kedua, yang juga sangat menarik, adalah The Oil Kings, yang benar-benar membedah sejarah persaingan antara Rusia dan Amerika Serikat di Iran, dan bagaimana banyak hal ini masih berkaitan dengan upaya membendung Rusia juga. Many of these things are still about containing Russia as well. It's not just about Iran. It's not just that, Iran is being slapped. Ini bukan hanya soal Iran, bukan sekadar, Iran dihukum dan diberi sanksi karena memberikan drone Shahed ke Rusia. Tidak, ini tentang fakta bahwa pada masa Shah, Amerika Serikat memiliki pangkalan, dan dengan dukungan citra satelit dan segala macamnya, memantau Rusia dari selatan Laut Kaspia. Jadi, Amerika pasti ingin kembali memiliki elemen itu, dan Eropa Barat, serta NATO, juga ingin kembali memanfaatkan Iran untuk menyeimbangkan kekuatan dan memutus koridor dari Rusia ke perairan Teluk Persia. Jadi ini masalah yang jauh lebih besar. Dalam konteks Iran saja, Iran memang signifikan, tapi menurut saya ini jauh lebih besar daripada sekadar Iran dan kekuatan nuklirnya. But this is much bigger than just Iran and its nuclear power, in my opinion. Yeah, I mean, it's very good to point that out. Also the Ya, maksud saya, itu sangat baik untuk disorot. Juga metafora Gasper. Jika kamu melihatnya seperti itu, maka kamu tahu, hal terpenting bagi Amerika Serikat adalah memastikan bahwa benua Eurasia tidak pernah benar-benar bersatu, kan? Bahwa mereka tidak pernah bisa berdagang bebas dengan semua sumber daya mereka, dan tidak pernah menjadi satu pasar. Karena itulah satu-satunya hal yang benar-benar bisa menandingi Amerika Serikat, yang berada dengan sangat nyaman di seberang Atlantik, dan memiliki posisi geostrategis yang sempurna, kan? Itu benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Tapi jantung Eurasia, itu harus dicegah agar tidak pernah benar-benar bersatu. Apakah kamu melihatnya sebagai bagian dari strategi yang lebih besar itu? I do, but I think a great part of that. Saya setuju, tapi menurut saya, sebagian besar rasa nostalgia itu justru tumbuh di ibu kota Eropa. Saya tidak berpikir ini hanya permainan Washington. Saya rasa teori Heartland dan Mackinder dan semua itu, sampai hari ini, jika Anda melihat bahasa beracun yang muncul misalnya, Kepala Urusan Luar Negeri Eropa mengatakan, kami tidak yakin apakah tindakan ini legal atau tidak. Tapi di sisi lain, ada Mark Rutte yang berbicara, siapa bosmu? Aku bosmu. Lees pertusionen ha. Mij witter, but we sang it in the tal. Mengt orin the Thewest Ealing, and in house a pill proider. Have died in Iran, a lot of civilians on the other side as well. And then we're talking about, it's just. Lalu kita membicarakan, itu hanya 2 anak laki-laki yang berkelahi di halaman sekolah. Biarkan saja mereka berkelahi dan saling memukul. Kita sedang menurunkan standar, nilai-nilai norma global. Tahu kan? Maksud saya gagasan bahasa yang penuh perayaan dari Friedrich Merz. Gagasan bahwa, mereka sudah melakukan pekerjaan kotor dan berat, kita harus berterima kasih pada mereka. Ini hanya mengambil, saya pikir yang turun lebih cepat di bawah permukaan dan di bawah tanah adalah tingkat kepantasan. Kepantasan menembus lebih cepat daripada bom bunker buster. Dan di mana kita menarik garis batasnya, Pascal? Inilah kekhawatiran saya. Tahu kan jaraknya tidak sejauh itu. Maaf, silakan lanjutkan. It wasn't that far. Sorry, go ahead. No, it's just like, this is what happens when Saya tahu, maksud saya, beginilah yang terjadi ketika masyarakat terjerumus ke dalam militerisme
dan mulai meninggalkan prinsip-prinsip yang seharusnya menjauhkan kita dari hal itu. Mereka melakukannya. Maksud saya, eskalasi retorika berjalan seiring dengan eskalasi militer. Jadi kita melihat Eropa sedang menuju kehancuran, seperti yang kita lihat sekarang dengan KTT NATO, bagaimana mereka terjerumus ke dalam militerisme ini, yang jelas akan membawa Epowa kematian. Dan Bawaista, pervertuikarity kenyataan rezim, anak itu tidak sepenuhnya berhasil. Regime change or whatever it was didn't completely succeed. Yes, we had, and now we are in a new world in which Ya, kita pernah mengalami itu. Dan sekarang kita berada di dunia baru, di mana Amerika Serikat bisa menyerang Iran. Dan ini semacam menciptakan presiden baru yang kini diterima seluruh Barat. Bahwa oh tidak, jika kita menyerang seseorang lagi, itu tidak masalah. Sekali lagi, kita hanya menegaskan bahwa Irak tidak apa-apa, Libya tidak apa-apa, Iran tidak apa-apa. Kita juga menetapkan hal ini sebagai cara berpikir kita sendiri tentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Tapi, hasilnya tidak ada, maksud saya, Iran belum hancur, jadi Iran masih bertahan. Jadi apa dampaknya sekarang terhadap tatanan yang ada? So what does this do now to the setup? Saya rasa, jika saya boleh, saya ingin sedikit mundur ke belakang dan berbagi dengan Anda bahwa Anda tahu ada semacam keberanian yang dirayakan, suasana pemenggalan kepala, bukan. Kami membunuh ilmuwan mereka. Terlepas dari bagaimana Anda memandangnya, bahkan di masa Perang Dingin, tidak ada kebiadaban seperti ini dalam menyingkirkan ilmuwan satu sama lain. Mungkin mereka saling membujuk di kedua sisi, Anda di Berlin, seperti bergabunglah ke pihak saya, dan kami akan memberikan Anda lebih banyak sumber daya di MIT, atau di NATO, Universitas Saint Petersburg, dan sebagainya. Tapi gagasan tentang pemenggalan kepala ini, dan kekhawatiran saya kita lupa, baru pada masa Obama, Amerika mendominasi langit dengan perang drone, dan film-film pun dibuat tentang hal itu. And movies came out about it. If you remember the Eye in the Sky with Helen Mirren. Jika Anda ingat film Eye in the Sky dengan Helen Mirren tahun 2015. Jadi banyak presiden yang kita tetapkan hari ini akan kembali seperti bumerang. Dan disitulah letak pandangan sempitnya, di ibu kota Eropa dan di Amerika. Menurut saya, itu bagian yang menakutkan. Gagasan bahwa, oh Tuhan, betapa luar biasanya. Israel berhasil menembus dan menemukan orang-orang yang bisa menjadi mata-mata untuk Israel dan menembus Iran, terdengar menarik pada awalnya. Jika sebuah negara telah berada di bawah sanksi, nilai tukar mata uangnya pada masa Shah adalah $1 untuk 70 rial 70. Hari ini $1 adalah 1.200.000 rial. Lihat saja itu. Jadi kemiskinan membuat orang menjadi putus asa. Kemiskinan menarik orang. Apakah orang-orang di Iran bahagia? Mereka tidak bahagia. Namun, banyak orang mengabaikan bahwa Iran juga memiliki momen tidak akan pernah lagi versi mereka sendiri. Iran pernah berperang selama 8 tahun dengan Irak, di mana semua senjata kimia dan perang kimia berasal dari ibu kota Eropa yang sama, dan jatuh ke tangan Saddam Hussein saat Donald Rumsfeld berpelukan dan mencium Saddam Hussein. Jadi orang Iran masih memiliki anggota keluarga yang paru-parunya terbakar akibat senjata kimia tersebut, karena mereka harus diamputasi. Jadi bagi mereka, perang adalah kenangan yang masih segar. Bagi mereka juga ada tidak akan pernah lagi. Dan dengan tuduhan-tuduhan yang beredar saat ini, saya menulis di Substack saya, Anda tahu, saya pikir banyak orang di Global South, bukan hanya di Iran, memandang IAEA bukan sebagai Badan Energi Atom Internasional, tetapi sebagai Badan Kepatuhan dan Mata-Mata Internasional. Karena ternyata, banyak dari informasi ini, dengan satu atau lain cara, sampai ke Amerika Serikat dan Israel. Sekarang ada saling tuding terhadap berbagai perusahaan teknologi di Bay Area, seperti Palantir dan Anduril, dalam konteks perang drone. Tapi kita jadi lupa bahwa presiden seperti ini berbahaya. Apa langkah selanjutnya? Apakah kita akan mulai menargetkan para ilmuwan, profesor, dan peneliti di bidang AI? Apakah itu akan menjadi tolok ukur baru? Jadi kita mulai menggal kepala lebih dulu. Misalnya dengan menargetkan pimpinan perusahaan ini atau peneliti di industri itu karena masa depan peperangan ada di AI. Jadi kita lakukan pencegahan. Ini berubah menjadi hukum rimba.
Dan saya rasa sangat sedikit orang yang benar-benar berhenti sejenak untuk memikirkan hal-hal ini dalam skala makro. Maksud saya, apakah mereka melakukannya? Di negara-negara global selatan, banyak orang memikirkan hal itu. Maksud saya, banyak orang melihat tindakan ini sebagai sebuah agresi dan sebagai presiden yang memang demikian. Mereka memandangnya seperti itu, tetapi Anda tidak bisa menghentikannya. Anda tidak bisa memutar kembali roda waktu. Dan tampaknya, orang Eropa dan Amerika bahkan tidak mau membicarakannya dengan cara seperti ini, yang kemudian menciptakan insentif bagi pihak lain untuk melakukan hal yang sama, bukan? Selain kebodohan berpikir bahwa dengan membunuh 14, 15, 16 ilmuwan, Anda bisa mencegah sebuah negara menguasai teknologi yang sekarang sudah hampir berusia 90 tahun. Ini bukan hal baru. Dan bukan seolah-olah hanya ada segelintir ilmuwan yang bisa mengerjakan hal itu. Apalagi di negara dengan 90 juta penduduk seperti Iran. Itu hanya ide yang bodoh. Saya rasa Anda benar sekali. Dan semua ini bukan untuk menutupi, Anda tahu benar-benar saya akan katakan keterasingan dan ketidakpuasan secara ekonomi dalam banyak hal, sosial, budaya, di antara penduduk Persia. Tapi kita tidak boleh mengabaikan Napa. Napa di sini bukan Napa Valley. Ini adalah rasa nasionalisme dan patriotisme orang Iran. Ini adalah negara yang pernah diduduki oleh bangsa Mongol, oleh Ottoman, Anda tahu selama Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu masuk. Jadi pertanyaan kuncinya bukannya bahwa sastra kita sudah ada sejak lama. Puisi kita sudah ada sejak masa Rumi, Hafez, hingga Saadi. Jadi ini adalah keseimbangan yang sangat rumit saat ini dalam hal perubahan rezim lain. Selalu terdengar mudah, tetapi tidak satu pun dari perubahan rezim ini yang membuat Libya lebih makmur, atau Irak. Maksud saya Anda tahu, nirvana. Irak hingga hari ini, banyak orang tidak tahu ini. Irak masih harus mendapatkan persetujuan Amerika Serikat untuk proyek-proyek modal, tentang bagaimana mereka menggunakan uang hasil minyak mereka sendiri untuk pembiayaan dan proyek-proyek modal. Jadi orang Iran melihat hal-hal ini. Ya, ada keinginan yang tulus dan otentik untuk pembangunan, untuk perubahan. Tapi saya juga selalu bertanya kepada teman-teman Eropa saya. But I always ask my European friends as well. I say regardless, irrespective, I would be... Saya katakan, terlepas dari apapun, saya akan sangat penasaran untuk menerapkan sanksi yang sama seperti yang dialami Iran kepada negara Eropa manapun hari ini, misalnya Jerman atau Prancis, dan membiarkan AI berdasarkan indikator yang sama, menjalankan simulasi dan melihat seperti apa masyarakat itu dalam 40 tahun ke depan. Ini bukan untuk membenarkan salah urus, korupsi, atau segala keburukan domestik dari struktur yang ada saat ini. Tapi kadang kita lupa, sungguh mencengangkan jika dipikirkan, bahwa sebuah negara hingga hari ini, 40 tahun kemudian, masih berada di bawah sanksi yang sangat keras bagi masyarakat biasa, masih dianggap ancaman, masih menjadi pesaing, masih memiliki kekuatan militer. Maksud saya, luas wilayah Israel. Anda bisa memasukkan 77 atau 78 Israel ke dalam Iran jika dilihat dari segi luas wilayah. Tidak. Itulah mengapa pendekatan ini, gagasan untuk berperang dengan Iran, tampak benar-benar gila. Dan faktanya, maksud saya, satu hal yang harus saya akui adalah mereka mampu meredakan situasi setelah 12 hari, tampaknya. Dan semoga saja tetap begitu. Tapi serangan terhadap Iran secara keseluruhan jauh lebih dalam daripada sekadar serangan militer, bukan? Ini adalah serangan ekonomi yang sudah berlangsung selama 40 tahun. Dominasi terhadap Iran sudah ada sejak masa Shah. Dan juga, saya rasa ada sesuatu yang sering dilupakan oleh para komentator, yaitu bahwa kekuatan lain juga pernah mencoba mendominasi Iran, termasuk Uni Soviet. Invasi bersama oleh Uni Soviet dan Inggris pada Perang Dunia Kedua, saya rasa itu tidak dilupakan, bukan? Karena banyak orang bertanya-tanya, mengapa Iran tidak membentuk aliansi keamanan yang kuat dengan Rusia ketika mereka bisa? Bisa gue sedikit tentang itu? Can you maybe speak to that a little bit?
Of course, I think one of the Tentu saja. most overlooked Menurut saya, elements in salah satu elemen yang paling sering diabaikan dalam cerita yang dibesar-besarkan tentang kekuatan nuklir Iran adalah bahwa Rusia tidak akan pernah membiarkan Iran menjadi kekuatan nuklir di bawah hidungnya sendiri. Tidak, ini kenyataan. Maksud saya adalah sesuatu yang sering diabaikan banyak orang. Bukan berarti Iran tidak punya ambisi. Dan jika Anda melihat volume uranium yang diperkaya Iran, jumlahnya melonjak drastis setelah JCPOA dihancurkan oleh Donald Trump. Dan orang-orang Eropa hanya bisa mengeluh. Maksud saya, mereka bahkan tidak bisa memberikan satu pun indikator ekonomi. Dan otonomi Eropa ini, menurut saya, hanyalah lelukon. It's just a joke. Yeah, because one needs to add here that the Europeans were Ya, karena perlu ditambahkan di sini bahwa orang-orang Eropa tidak senang ketika Trump keluar dari JCPOA, dan pihak Eropa semacam berusaha meyakinkan Iran, lihat, kami akan mencoba melakukan sesuatu agar kalian tetap mendapatkan perkembangan ekonomi dari pihak kami, sebuah mekanisme khusus. Semua itu gagal. Begitu AS keluar, sanksi kembali diberlakukan, dan Iran kembali menderita. Meskipun pihak Eropa berusaha memperbaiki hubungan dengan berbagai cara. the Europeans try to mend ties somehow. No, but I mean the language as well has been bizarre. Tidak, maksud saya, bahasanya juga aneh, menurut standar apapun. Maksud saya, dalam 12 hari terakhir, terlepas dari pihak mana Anda dukung, untuk Eropa, lupakan Israel dan Iran. Mereka memang punya persaingan. Lupakan Amerika Serikat dan Iran, yang sudah saya bahas di pembukaan tadi. Tapi untuk Eropa di zaman sekarang ini, datang dan berkata, oh hebat sudah menyerang, hebat sudah melakukan ini. Itu benar-benar mengikis sisa-sisa kredibilitas yang ada. Saya ingat ada pertarungan antara Mike Tyson dan Holyfield. Kalau Anda ingat, di mana Mike Tyson menggigit telinga Holyfield. Benar kan? Mereka saling memukul. Itu jadi berala utama waktu itu, bukan? Two are punching each other. It made the headlines at the time, right? And it's like that boxing match, irrespective of which one you Dan ini support. seperti And then pertandingan the moment tinju. that the ear is Tidak peduli covered, siapa yang Anda oh, dukung, Holyfield, di you mana should restrain. saat Stop telinga punching Mike digigit, Tyson. Anda malah berkata kepada Holyfield, kamu seharusnya menahan diri, berhenti memukul Mike Tyson. Itu sama sekali tidak masuk akal. Dan menurut saya, ini adalah kemunduran total dari segala sesuatu yang menyerupai kewarasan di Eropa. Tapi izinkan saya mundur sedikit ke alasan mengapa kami berhenti. Saya sangat skeptis terhadap gencatan senjata. Pertama-tama, gencatan senjata membutuhkan syarat yang jelas. Bukan berarti saya hanya mengangkat telepon sebelum naik ke Marine One, melakukan upacara pelantikan, naik helikopter, lalu mereka berhenti. Saya tidak berpikir bahwa Israel akan melihat dirinya dalam bentuk apapun, cara apapun, atau dengan alasan apapun, dibatasi dalam kewenangannya untuk bertindak berdasarkan presiden. Authority to act based on the precedents. I mean, Israel has signed a ceasefire with Gaza. Maksud saya, Israel telah menandatangani gencatan senjata dengan Gaza. Kita tahu apa yang terjadi setelah itu. Israel juga telah menandatangani gencatan senjata di Lebanon. Saya membaca di FT beberapa hari lalu sebuah artikel yang mengatakan bahwa suara drone telah berubah menjadi karya musik dan seni, dan bahwa setiap hari di Lebanon sangat sulit untuk menikmati secangkir kopi tanpa ada drone Israel di atas kepala Anda. Jadi, saya tidak berpikir Israel berada di posisinya saat ini karena keputusan bahwa mereka lelah atau tidak ingin melanjutkan. Saya rasa ekonomi Israel benar-benar terpukul. Saya pikir biaya untuk pencegat mulai terasa nyata. 3 pelabuhan Haifa, Ashdod, dan Eilat juga menghadapi tantangan mereka ini. Ashdod and Eilat have their own challenges. Eilat is almost, fiscally unsustainable. Eilat hampir tidak dapat bertahan secara fiskal. Ashdod diserang oleh Houthi. Haifa dihantam oleh Iran. Anda memiliki masyarakat yang bangga dengan basis teknologinya. Dan bursa saham Israel, menurut beberapa laporan, juga terkena dampak selama 12 hari terakhir ini. Saya tidak tahu, belum terverifikasi, tapi itulah yang saya dengar. Jadi ini adalah masyarakat yang berkembang dengan keberlanjutan dan keteraturan, dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah modern mereka menerima serangan balik. Hal ini menciptakan banyak ketidakstabilan. Anda tahu, banyak dari populasi ini, jika Anda melihat wawancara di Tel Aviv atau di tempat lain, Anda akan mendengar lebih banyak aksen Prancis dan New Yorker Amerika di antara orang-orang, bahkan di komunitas pemukim, daripada aksen Ibrani tradisional, atau entahlah, aksen Israel. Hebrew or I don't know, Israeli accent. So a lot of them are mobile as well.
Jadi banyak dari mereka juga bersifat mobile. IMF, Bank Dunia, Haaretz, semuanya menunjukkan indikator ekonomi bahwa biaya sedang meningkat. Biaya drone atau rudal Iran itu 1:10 dalam hal dolar per dolar dibandingkan dengan interceptor seperti Iron Dome dan Arrow dan sebagainya. Dan pada saat yang sama, banyak bahan baku untuk mainan ini harus berasal dari Tiongkok, termasuk logam tanah jarang. Jadi Tiongkok juga memainkan kartu pasokan itu dengan Amerika Serikat, yang juga merupakan sumber utama pendanaan dan material militer. Jadi terus terang saja, saya skeptis tentang berapa lama ini akan bertahan. Sayangnya harus saya katakan demikian. About how long this will last, sadly as I may say so. I think this is a breather and we may find. Saya rasa ini adalah jeda sejenak, dan kita mungkin akan mendapati diri kita setelah mekanisme snapback dengan Eropa yang akan terjadi pada bulan September dalam beberapa bulan ke depan, berada dalam putaran konflik berikutnya. Saya pikir kita mungkin akan menghadapi putaran baru pada bulan September atau Oktober sayangnya. Tidak ada yang benar-benar baik jika kita melupakan dan mengabaikan fakta bahwa ada eksodus di antara warga Israel. Ini adalah tantangan. Beberapa mungkin akan kembali karena alasan patriotik, tetapi jumlah orang yang telah pergi itu tidak sedikit. Ada penurunan peringkat kredit Israel oleh Moody's. Iran tidak terlalu terpengaruh dalam hal-hal seperti ini karena telah dikenai sanksi selama 40 tahun terakhir. Jadi bukan berarti Iran akan bermasalah jika dinilai oleh Moody's atau Standard & Poor's atau lembaga serupa. Namun bagi Israel, semua hal ini sangat berarti. Penurunan pariwisata sebesar 75%, biaya operasi militer pada saat yang sanksi langsung asing juga menurun. Menurut Institut Ekspor Israel, ekspor teknologi tinggi turun sebesar 15%. Utang, menurut IMF, melonjak menjadi 67% dari PDB dibandingkan sebelum perang. Ini adalah masalah nyata. Dan satu hal yang tidak banyak diperhatikan orang, atau hanya sebagian orang saja, adalah dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan terhadap siklus sebuah negara dengan, Anda tahu, 7 juta penduduk. Iran memiliki 90 juta penduduk, bukan? Dan 7 juta penduduk di Israel itu juga mencakup, Anda tahu, warga Palestina dan Arab Israel. Dan beberapa dari pemuda ini mendapati diri mereka terlibat dalam operasi militer dan di medan perang. Banyak dari mereka, entah karena sangat naif, bodoh, atau kurang arahan, merekam diri mereka sendiri di TikTok dan mengunggah banyak hal di sana. Jadi, banyak dari mereka kembali dengan seperangkat keterampilan yang sangat hidup di industri teknologi, karena memang disitulah mereka berada. Dan seperti yang kita lihat dengan BCG, Boston Consulting Group, yang mendapat masalah besar terkait koridor kemanusiaan Gaza, hal itu menjadi berita utama lalu mereda. BCG adalah salah satu firma konsultasi terbesar di dunia, dan para konsultan serta mitranya memberikan saran terkait koridor kemanusiaan Gaza, yang sungguh mencengangkan. Corridor, which is mind-boggling. I mean, anyway. So the key questions for Israel. Maksud saya bagaimanapun juga. Jadi pertanyaan kunci bagi Israel bukan hanya tentang apakah mereka bisa mengalahkan Iran atau akan mengalahkan Iran. Ini adalah isu nasional. Karena jika besok pagi ada 10 tentara cadangan yang bekerja di Microsoft, Google, atau perusahaan barat manapun, misalnya Oracle, lalu mereka dikejar dan dituntut oleh hukum internasional, pengacara, dan sebagainya, berdasarkan video mereka sendiri, ini menjadi masalah nyata. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya bisa diperpanjang oleh Israel. Ada biaya ekonomi, ada biaya reputasi, dan ini menjadi perang yang menguras tenaga yang akan mengikis banyak hal yang selama ini diasosiasikan dengan Israel, setidaknya di belahan barat. Dan ini sangat mahal bagi Israel. Dan dalam hal ini saya berpikir bahwa, Anda tahu, dalam krisis terbaru ini, Israel telah, Anda tahu, sampai pada titik di mana harus ada proses belajar ulang, dan melepaskan pemahaman lama. Belajar dalam arti bahwa, kadang-kadang ketika Anda memukul, Anda juga akan dipukul balik. Melepaskan pemahaman lama bahwa kita harus hidup berdampingan dalam tatanan dunia global dan tidak selalu menguntungkan bagi kita untuk terus berada di bawah naungan Amerika Serikat.
dan belajar ulang bagaimana hidup berdampingan dengan negara-negara selatan global. Karena jika tidak, Anda tidak akan bisa hidup berdampingan secara geografis. Berada di Mediterania dan Afrika Utara, di wilayah itu, membuat Israel terpisah dari sentimen 7 miliar orang lainnya di seluruh dunia. Of the other 7 billion people around the world. Yeah, but this is where I do think. Ya, tapi Anda tahu, disinilah saya memang berpikir bahwa membingkai apa yang baru saja terjadi hanya sebagai perang antara, pada dasarnya, Israel dan Iran, atau bahkan Israel bersama AS melawan Iran, itu melewatkan inti bahwa ada unsur peradaban yang besar di dalamnya. Sekali lagi, seluruh Eropa, seluruh dunia kulit putih, sebut saja dunia kulit putih, dunia yang didominasi orang kulit putih, Eropa, Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, semuanya mendukung Israel. Dan mereka semua kembali menunjukkan bahwa bahkan selama genosida yang paling jelas dan paling terdokumentasi dalam sejarah manusia, saat ini sedang berlangsung, mereka tetap bersikeras pada hak proyek pemukim kolonial kulit putih yang rasis ini untuk digunakan, atau bahkan menembakkan lebih banyak lagi terhadap masyarakat adat asli lain di lingkungan tempat mereka tinggal. Other indigenous native people in the environment that they live in, and that is so scary, so frightening. Dan itu sangat menakutkan, sangat mengerikan, karena saya pikir kita sudah memutuskan bahwa kita tidak menginginkan itu lagi. Dan kamu tahu, kita akan membiarkannya mereda, kan? Tapi kita tidak membiarkannya mereda. Maksud saya, dalam hal ini, kita justru semakin memperkuatnya. Dan negara-negara lain, orang Iran mengatakan tidak, orang Rusia mengatakan tidak, orang Tiongkok mengatakan tidak, Afrika juga mengatakan tidak terhadap hal ini. Tapi tetap saja, en maske forward, El Putih, dan Euro-Amerika ingin terus melanjutkannya. It's guess, it's my support kan health. Wants to go along with it, and they are proud of it by now. I think there is an element. Saya rasa ada juga unsur, menurut pendapat saya tentu saja, standar ganda, dan tentu saja erosi kredibilitas Barat. Namun di dalam kantong-kantong permainan kekuasaan dan pengaruh ini, saat ini juga banyak laporan bahwa sebagian besar perbatasan berasal dari wilayah utara Iran, karena mereka menemukan potongan-potongan di Laut Kaspia, yang menunjukkan bahwa Azerbaijan mungkin terlibat dalam hal ini. Dan orang-orang lupa bahwa pada akhirnya, Azerbaijan adalah negara kaya minyak lain yang berada di sebelah Rusia, terjepit di antara Iran dan Rusia, serta didukung langsung oleh Turki. Lalu orang juga lupa bahwa mitra dagang terbesar Israel saat ini adalah Anda tahu Turki, UAE, dan Mesir, menurut beberapa perkiraan. Jadi menurut saya, ini bukan gambaran yang sejelas yang ingin digambarkan semua orang, seolah-olah ini semua hanya tentang Iran nuklir. Tidak, ini jauh lebih besar. Seperti yang saya katakan, ini tentang sabuk penghubung, ini tentang koridor perdagangan, ini tentang upaya menahan Rusia. Dan saya pikir ibu kota Eropa kembali tergila-gila dengan teknologi drone dan tergila-gila dengan kehancuran, entah itu di Rusia dengan armada nuklirnya atau dalam serangan-serangan yang terjadi. Tapi hal-hal seperti ini seperti bumerang. Disinilah menurut saya Eropa benar-benar berpandangan sempit. Maksud saya, kita bisa melihat hasil dari perang Afghanistan dan gerakan jihadis yang muncul dari sesuatu yang diciptakan Amerika. Dan lagi-lagi semua itu untuk melawan Rusia. Sekarang, orang bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika perang berakhir? Saya mengambil langkah di atas Laut Kaspia. Dan jika krisis Ukraina-Rusia berubah menjadi sekelompok orang Eropa yang tidak puas dengan beberapa teknologi terbaru dan pembelajaran tentang drone, lalu mereka berkata, tahukah kamu, mari kita balas perlakuan ini ke Eropa dan Amerika. Ini adalah isu geopolitik dan geostrategis yang hampir tidak diperhatikan saat ini. Kita semua hanya fokus pada, oke, sekarang apakah kita harus menyerang Iran lagi? Di mana 400 kilogram itu? Ini hanyalah tipu muslihat. Ini bukan tentang kenyataan dari apa yang dipertaruhkan. Taruhannya adalah pengendalian atas jantung dunia, pengendalian koridor perdagangan, pengendalian masa depan perdagangan global, dan hegemoni. The future of global trade and hegemony. Nothing more and nothing else.
But do you think Tidak lebih dan tidak kurang. Pada awalnya, Anda juga menyebutkan bahwa Tiongkok mungkin adalah pihak yang paling diuntungkan dari semua ini. Yang kita lihat sekarang adalah Amerika Serikat mencoba melakukan sesuatu terhadap Houthi dan gagal, mencoba melakukan sesuatu terhadap Iran dan gagal, tetapi mereka masih bermimpi tentang perang dengan Tiongkok. Dan Tiongkok berada pada skala yang sama sekali berbeda dari Iran, bukan? Jadi menurut Anda, kemana arah semua ini? Dari sudut pandang geopolitik Iran, tetapi juga dari cara negara-negara Barat kini memandang situasi ini. Apakah menurut Anda mereka mendapatkan pelajaran yang sama atau tidak? Mungkin tidak. Do you think they have the same learning outcome or not? Probably not. I think one of the very interesting comments, I don't remember. Saya pikir salah satu komentar yang sangat menarik, saya lupa siapa yang mengatakannya, tapi salah satu komentar yang sangat menarik di era pasca Soviet adalah bahwa Tiongkok benar-benar memantau apa yang terjadi pada Rusia dan runtuhnya Uni Soviet. Dan jika mereka memperhatikan peristiwa sebesar itu, saya yakin mereka juga mengamati dengan sangat cermat beberapa perkembangan ini. Maksud saya, Anda tahu gagasan seperti, truk membakar drone yang dirakit dengan printer 3D. Remember, ini bukan sepatu rayakan. Anda tahu kekaguman ini terhadap drone ini. Jika ini soal biaya, soal manufaktur, soal distribusi, soal rantai pasokan, Tiongkok memiliki jalan yang jauh lebih luas dari Amerika Serikat secara global. Jadi pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara menciptakan kekacauan. Saya pernah bahwa mereka yang mengatakan hal-hal kecil tidak penting belum pernah menghabiskan malam di ranjang bersama seekor nyamuk. Jadi ya, Amerika Serikat bisa menciptakan vektor-vektor ini, tetapi sangat tidak siap untuk menahan dan mengendalikannya. Dan jika Anda melihat kualitas kenegarawanan, jika Anda melihat kaliber orang-orang dalam hal memahami kemana arah dunia, saya tidak berbicara tentang Hoover Institution atau Rand Corporation atau lembaga think tank. Saya berbicara tentang orang-orang di publik, orang-orang di podium yang harus berbicara, yang harus menyampaikan pernyataan tentang krisis global. Ya, Fardo, Isfahan, dan Natanz telah diserang. Tapi besok pagi, Pascal, jika terjadi kekacauan di Bushehr yang terletak di perairan Teluk Persia dan perairan itu tercemar, tidak ada satupun pabrik desalinasi di selatan perairan itu. Qatar sudah membicarakannya secara terbuka, yang akan kebal. Jadi apa yang akan terjadi dengan semua investasi Stargate dan entahlah, saya akan menulis tentang ini di Substack saya. Tapi apa yang akan terjadi dengan semua ambisi investasi di GCC untuk masa depan, teknologi AI dan investasi bersama dengan Amerika Serikat? Bahkan ketika kalian tidak punya air minum, ketika air kalian tercemar. Apakah Anda pikir ada orang yang akan tetap tinggal di GCC, di Qatar, Kuwait, Bahrain, UAE, jika terjadi krisis besar? Anda tahu, ada ungkapan dalam bahasa Persia yang mengatakan, saya bicara ke jendela agar pintu bisa mendengar. Menyerang pangkalan Al-Udeid di Qatar bukanlah sesuatu yang dilakukan begitu saja, tanpa sepengetahuan Qatar. Kabarnya, Amerika sudah mengevakuasi pangkalan itu 2 minggu sebelumnya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Dan orang Iran memberitahu Qatar, hey, harus bijak. Memang kami, Anda tahu, menunjukkan bahwa misi. Tapi ini juga mengirimkan pesan. Ini menghampasang seluruh GCC bahwa kita di 6 tahap setelah membang dan memalingkan setara miwing. Dan saya pikir benar, saya cuma mempunyai the bees. And I think that is something not to overlook. I mean, this is the main argument that speaks for. Inilah argumen utama bagi negara-negara yang menyatakan netralitas dan berkata, tidak ada pangkalan asing di wilayah kami, karena kami tidak ingin menjadikan diri kami sasaran dengan menampung musuh dari pihak lain. Tapi menurutmu, apakah kawasan ini benar-benar akan memikirkan hal ini? Apakah mereka akan mempertimbangkan apakah bijaksana atau tidak memiliki begitu banyak pangkalan Amerika di sekitar mereka? Sekarang, tepas terlihat memungkinkan sekimam dari cerebri. Setiap tim hingga. Tapi, saya rasa, disinilah menurut saya kita masih berada. Menurut pendapat saya, bukan Anda, tapi mayoritas, kita semua,
bahkan mereka yang mengamati tren dan perkembangan ini, kita masih sangat terjebak dalam pola pikir lama tentang pesawat dan pangkalan dan semua itu. Ternyata, dalam pengungkapan terbaru beberapa minggu terakhir, semua F-35 memiliki tombol pemutus kill switch, sehingga Amerika Serikat bisa mendaratkannya hanya dengan menekan satu tombol. Karena, pertama-tama, banyak kapasitas dan kapabilitas operasional pesawat-pesawat ini terhubung dengan sistem spasial, satelit, TE, dan AI. Jadi tidak mungkin Anda bisa menerbangkan F-35 tanpa Amerika tahu kemana pesawat itu pergi, tanpa Amerika tahu apa yang dibawanya, dan tanpa Amerika membantu F-35 itu beroperasi pada performa terbaiknya, bukan? Jadi itulah dasarnya. Pasukan di lapangan, selama 50 tahun terakhir, selalu berakhir dengan kantong jenazah yang dikubur di tanah untuk Amerika Serikat. Pasukan di lapangan, kantong jenazah di bawah tanah. Itulah sebabnya ada begitu banyak antusiasme terhadap perang drone. Karena hampir tidak perlu mengerahkan siapapun, Anda hanya menggerakkan 2 truk, membayar beberapa orang dengan suap di sana-sini, lalu tiba-tiba Anda bisa beraksi. Jadi pertanyaan kuncinya adalah, jika kita bergerak menuju perang yang berpusat pada AI, dengan perusahaan-perusahaan berada di garis depan, perang masa depan melalui AI, peperangan elektronik, dan kecerdasan buatan sebagai inti utamanya. Lalu apa definisi dari sebuah pangkalan? Landasan pacu atau pusat data. A runway or a data center? So if a data center is sitting... Jadi jika sebuah pusat data berada di GCC yang menghitung semua kerugian yang ditimbulkan kepada orang Persia, apakah orang Persia hanya akan melihat landasan pacu atau juga pusat data tersebut? Dan sebaliknya. Dan sebagai balasan, jadi ini adalah percakapan yang mungkin sedang berlangsung dengan Eric Schmidt di seluruh dunia. Dan Anda tahu, saya juga selalu merasa ada semacam ironi ganda dari perusahaan-perusahaan Amerika atau lembaga Amerika yang menuduh perusahaan-perusahaan Tiongkok terlibat dengan partai komunis. Huawei misalnya, ZTE. Dan saya bilang itu buruk. Mereka seharusnya tidak begitu. Tapi ketika Anda melihat perusahaan-perusahaan Amerika dari Amazon, Microsoft, Palantir, Android, semuanya juga terlibat dengan Pentagon. Jadi kita butuh dialog baru. Kita butuh arsitektur baru. Kalau tidak, menurut saya, Nitsina dis as in exorcist nantang. Tidak, kita tidak akan mendapatkan itu. Ini sudah terlalu tertanam dalam. Maksud saya, inilah cara negara-negara berhasil mendominasi ranah teknologi, bukan? Bahkan di masyarakat liberal, di mana Anda mungkin berpikir teknologi itu independen, nyatanya tidak. Teknologi itu tertanam, sudah mendarah daging, terintegrasi, dan sudah termiliterisasi, bukan? Inilah yang menjelaskan tentu saja mengapa Amerika Serikat bahkan mengancam teman terdekatnya, mengatakan bahwa mereka harus membuang semua teknologi Tiongkok, bukan? Karena mereka tahu, bahkan sedikit saja pijakan dari pihak lain di ranah yang ingin Anda kuasai, bisa berujung pada ketidakmampuan Anda untuk mengendalikan atau memiliterisasi ranah tersebut. Menurut Anda, bagaimana Iran akan memposisikan dirinya dalam realitas baru ini? Dan apakah akan ada pergeseran yang nyata ke arah Rusia, atau bahkan pergeseran yang lebih kuat lagi ke Rusia dan Tiongkok? Saya rasa pasti akan ada peningkatan dalam pergeseran ke arah timur. Ya, saya pikir pasti akan ada dialog dan analisis pasca kejadian tentang apa yang terjadi, bagaimana ini bisa terjadi, apakah seharusnya kita mengambil tindakan. Rusia akan sedikit lebih dekat, begitu juga dengan Tiongkok. Tapi menurut saya, untuk Tiongkok yang masih mengimpor 13% dari total kebutuhan minyaknya, angka yang tidak kecil, dari Iran, jika Anda melihat pagi setelah Donald Trump mengklaim telah menengahi gencatan senjata, yang sebenarnya hanya ancaman bagi kedua pihak. Dia mengatakan Tiongkok bisa terus membeli minyak dari Iran. Banyak orang mengabaikan hal itu, tapi mengapa itu menjadi pesan pertama? Apakah ini soal Tiongkok dan minyak? Itu adalah salah satu kalimat pertama yang muncul jika Anda melihat siaran pers, wawancara, dan media sosialnya. Salah satu kalimat pertama yang dia ucapkan setelah itu adalah bahwa Tiongkok dapat terus membeli minyak dari Iran. Jadi menurut saya, ya akan ada langkah maju. Namun satu hal yang sama pentingnya adalah,
Ya, Iran mungkin akan membeli S-400, dan S-400 akan bermunculan di mana-mana. Yang kita pelajari dari operasi ini bukanlah perang konvensional. Ini orang gamit yang digrow-grown sepotas pembunuhan ilmuwan. Dan sepikirlah sifat mansinaatuan aliansi padu dengan Rusia dan Tiongkok. Ini bukan mawar meningkatkan instain ini. It's not just about enhancing air defenses. My argument is that, today you hit Natanz. Argumen saya adalah, Anda tahu, hari ini Anda menyerang Natanz, besok pagi jika Iran menyerang Gurun Negev. Apa jawaban dari belahan barat? Inilah zona bahaya yang didukung dan disoraki oleh barat tanpa, menurut saya, memiliki mekanisme mitigasi risiko geopolitik. Dan kemudian mereka mendapati diri mereka berada dalam posisi yang sangat menantang. Tangga eskalasi, menurut saya, saat ini adalah eskalasi yang sangat cepat. Anda tahu, ini seperti berada di ruang tanpa akhir yang hampir tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Dan untuk menambahkan sedikit humor, saya juga menulis di Futurely beberapa hari lalu, dan saya berkata, siapa sih yang membuat nama-nama untuk operasi-operasi ini? Anda tahu. I said, who comes up with these names of these operations, In the old days, at least, there was the pretense. Dulu, setidaknya masih ada pura-pura bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Operasi pembebasan Irak, memenangkan hati dan pikiran. Kau tahu maksudku? Dua operasi terbaru bahkan dinamai, kau tahu. Operasi Rough Rider, yang sebenarnya adalah merek kondom berduri. Dan satunya lagi, Operasi Midnight Hammer. Kedengarannya seperti, kau tahu, pasangan psikopat yang kehilangan akal. Maksudku Ben Hopper, dan kau tahu, Carpenter. Beberapa sutradara film horor itu pasti akan tertarik dengan judul-judul seperti ini. Sekarang sudah lagi pura-pura, kau tahu. Dan disitulah menurutku, kita dengan akal steak nidal dalam banyak hal. Ya, saya rasa kita sudah kehilangan iklan gazet lama, tapi sekarang semuanya sudah terbuka. Namun untuk menjawab pertanyaan Anda, saya pikir Iran akan mencoba memainkan kartu keluar dari NPT. Iran kemungkinan besar, setidaknya secara verbal, akan terus bersikeras pada pengayaan, yang lagi-lagi membawa kita kembali ke lingkaran yang sama. Amerika Serikat dan Israel akan mulai sekarang, atau dalam beberapa minggu ke depan, bertanya, di mana 400 kilo uranium yang telah diperkaya itu? Reuters, Wall Street Journal, New York Times semuanya akan menulis kolom tentang kemana uranium itu dipindahkan. Apakah Rusia yang membawanya keluar? Apakah masih di Iran? Penilaian kerusakan masih sangat awal bagi semua orang untuk mengetahui apakah program ini dapat diisi ulang atau dihidupkan kembali. Sekali lagi, menurut saya, apa yang dijatuhkan Amerika Serikat hari itu bukanlah OPO, Massive Ordnance Penetrator. Itu adalah penghancur tatanan multilateral. Kita berada di wilayah yang belum dipetakan, dan untuk itu, mayoritas Global South, dan seluruh dunia menyaksikan dengan ketakutan. Rumi memiliki puisi indah yang mengatakan, di luar benar dan salah, ada sebuah tempat, dan aku akan menemuimu di sana. Dan saya berharap pemimpin di semua pihak, dari Washington ke Tel Aviv hingga Teheran, menyadari bahwa di luar Negev dan Natanz, ada sebuah tempat, dan demi kemanusiaan, mereka semua seharusnya bertemu di sana. Kata-kata bijak, kata-kata bijak. Saya berharap, kami memang berharap, kami bisa sampai ke titik itu. Hanya saja, menurut saya, ini semua sangat gila. Dan hal yang menakutkan bagi saya adalah, saya bahkan tidak bisa menunjuk secara pasti di mana letaknya. Ini tersebar di dalam sistem, yang membuatnya semakin menakutkan. Akan lebih mudah diterima jika hanya ada misalnya satu orang yang memegang kendali kekuasaan. Dan kamu tahu, dia memang orang jahat. Dan ya, itu memang tidak menyenangkan. Tapi itu akan lebih mudah daripada memikirkan bahwa semuanya tersebar di dalam sistem. Begitulah cara semuanya bergerak. Tapi Ali, jika orang-orang ingin menemukanmu, mereka harus mengunjungi Substack-mu. Mereka harus mencari BRI Dialog. Dan di mana lagi mereka bisa menemukanmu? aliborhani.com, and that would be an easy one. aliborhani.com, itu akan mudah ditemukan. Dan juga Futurely, yang tadi Anda sebutkan, serta BRI Dialogues. Baik, saya akan memasukkan semua tautan yang Anda kirimkan ke dalam deskripsi video ini.
Teman-teman, cari Ali Borhani secara online. Terima kasih banyak atas waktunya. Ada satu buku lagi yang tidak boleh dilewatkan berjudul War is a Racket. Saya mendorong Anda semua dan audiens Anda untuk mencarinya. Cukup War is a Racket. Siapa nama penulisnya? General Smedley Butler. Smedley Butler. Smedley Butler. Smedley Butler. Smedley Butler. General. Yeah, very important. Sankt siŵr i gyd smwting. Reit o bwrs ni. Terima kasih banyak kepada Wasit Ann. Time today. Thank you. Terima banyak, Pascal. Des Quistrothi.